Oke, selamat datang teman-teman semua. Suara saya kedengaran kan ya? Dengar Mas, dengar. Oke, ya udah. Untuk sesi-sesi ini sharing session keempat ya ini. Ini langsung saya mulai saja ya. Untuk tema hari ini yaitu untuk pengenalan DevOps. Nanti aku langsung share screen saja biar untuk mempersingkat waktu. Oke, ini screen saya udah kelihatan ya. Aduh, untuk share screen-nya udah kelihatan kah? Kelihatan Mas. Aman ya? Ya udah. Oke, langsung saya mulai aja. Pertama-tama untuk tema kali ini yaitu di pengenalan DevOps. Ini dengan nama saya perkenalkan kalau yang belum kenal yaitu Teguh Yuhono. Eh, Berpas sekali untuk sekarang saya sedang menjalani tugas sebagai fasilitator untuk DevOps level menengah atau intermediate DBS XD Coding. Jadi kemarin saya daftar sih untuk jadi fasilitator untuk terutama di bagian DevOps ini. Untuk itu intermezzo aja ya untuk perkenalan awal. Oke, saya lanjut untuk selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke pengertian DevOps apa itu sendiri, saya akan coba menerangkan problem-problem yang terjadi ketika kita akan melakukan pengembangan aplikasi gitu. Jadi kita semua tahu bahwa proses pengembangan aplikasi itu kompleks ya, nggak simpel sebenarnya. Jadi di beberapa kasus bisa jadi melibatkan banyak pihak. Salah satu problem yang cukup menjengkelkan di sini yaitu model pengembangan aplikasi itu sendiri. Pada kenyataannya banyak sekali perusahaan atau organisasi yang masih menggunakan model tradisional atau model yang lama, yaitu contohnya itu model waterfall. Nah, nanti akan coba saya perlihatkan apa sih itu kok model waterfall. Nah, untuk model waterfall seperti ini. Secara gambar terlihat dia seperti air terjun ya, karena kan waterfall kalau kita artikan bahasa Indonesia air terjun. Jadi dia seperti menurun gitu. Nah, kelemahan dari model waterfall ini kita harus menunggu setiap step-stepnya. Jadi kita tidak bisa loncat dari step code contohnya langsung kita loncat ke step deploy atau monitor. Jadi kita harus selesaikan dulu setiap step-stepnya itu code kita selesaikan dulu, lanjut ke tes kita selesaikan dulu, baru ke deploy selesai dulu, baru terakhir ke monitor. Nah, untuk model ini ada masalah ya, yaitu kita harus menunggu salah satu step-step ini selesai dulu. Jadi akan memakan waktu yang cukup lama jika kita menggunakan model ini. Lanjut, kedua adalah permasalahan di arsitektur monolitik. Di sini kenapa dikatakan monolitik, yaitu dikata mono yaitu satu. Karena arsitektur ini menempatkan berbagai komponen aplikasi di dalam satu unit. Seperti contoh sederhana yaitu ketika kita akan mendeploy authentication service, order service dan sebagainya ini di dalam satu unit. Kelemahannya yaitu ketika unit lain bermasalah, maka semua komponen lain yang terhubung akan menjadi masalah. Lalu di masalah ketiga yaitu di proses manual. Selain kedua masalah yang tadi saya jelaskan di sini, untuk proses manual jelas akan menimbulkan problem yaitu proses yang akan memakan waktu lama karena dia tidak otomatis ya. Contohnya ataupun karena ini proses manual maka untuk deploy aplikasi itu tidak konsisten dan akan mendapatkan rawan kesalahan karena pengerjaannya masih secara manual. Oke, saya lanjut. Dan masalah selanjutnya itu di struktur tim yang tertutup. Developer dan IT operation di sini ada dua tim yang sangat krusial yang memiliki tujuan yang sama, yakni menyajikan aplikasi yang komprehensif dan stabil untuk end user atau pengguna. Tetapi seringkali karena mereka tertutup satu sama lain dan seakan-akan tercerai, baik developer maupun IT operation, mereka memiliki prioritas sendiri-sendiri dan pola kerjanya sendiri-sendiri sehingga acap kali menimbulkan pergejolakan. Di sini kita bisa bisa lihat dari gambar aja untuk lebih mudahnya. Antara di sini di tugas developer sama tugas IT operation. Di sini tugas developer yaitu dia melakukan coding ya, sama build sama tes juga. Sedangkan untuk IT operation secara general dia
adalah bertugas untuk mendeploy hasil codingan dari developer atau hasil code-nya yang sudah developer test di environment development sama tes dia ke dalam production. Nah, di sini acap kali ketika developer berhasil nih di dalam lingkungan dia, di lingkungan dev testnya berhasil, tapi ketika dia ajukan codingnya ke IT operation, ketika di production-nya terjadi masalah. Nah, di sini dari IT operation menganggap bahwa codingan ini salah gitu, karena tidak berjalan semestinya di dalam production. Tetapi di developer juga menyangkal, soalnya di sistem environment saya, di dev saya berhasil aja kok, kemungkinan IT operation yang salah dalam mendeploy ke dalam production ya. Dari di sini terdapat masalah ya antara developer dan IT operation. Oke, saya lanjut. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tadi, di sini kita lakukan implementasi DevOps, yaitu secara pengertian kepanjangannya DevOps itu adalah development dan operation. Nah, jadi yang sebelumnya developer sama IT operation ini terpisah, nanti kita ini gabungan menjadi satu kesatuan dan bisa berkolaborasi. Nah, solusi ini adalah memadukan dan mengkolaborasikan kedua tim tersebut yang saya sebutkan tadi, yaitu di tim developer dan IT operation, sehingga sebuah kultur yang baik, sehingga bisa membuahkan kultur yang baik. Fakta menariknya, nah ini udah saya jelaskan tadi, DevOps itu adalah kepanjangan dari developer dan IT operation. Di sini diambilnya operation. Saya lanjut saja. Nah, untuk secara gambarnya seperti ini ya. Jadi dev itu developer, sedangkan ops itu adalah operation. Nah, dari sini ada berkesinambungan secara terus-menerus ketika proses development sampai proses deploy ke dalam production. Ini akan secara continue gitu. Jadi DevOps itu merupakan gabungan kata dari developer tadi, development dan IT operation. DevOps adalah kombinasi dari filosofi, kultur atau budaya, sekumpulan praktik dan rangkaian alat tools yang dapat meningkatkan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk menyajikan aplikasi perangkat lunak secara cepat dan tepat. Kita lanjut saja. Di sini masih kita ngomong materi ya. Untuk selanjutnya itu seperti yang sudah dijelaskan, DevOps ini merupakan kombinasi dari filosofi kultur, praktik, dan tool. Jika kita bingung tentang apa sih sebenarnya pengertian ketiga tersebut antara filosofi kultur, praktik, dan tool itu, saya coba akan jelaskan singkat. Pertama, di filosofi kultur atau budaya yang dimaksud adalah dengan menghilangkan segala hambatan yang terjadi pada proses pengembangan aplikasi. Dan untuk di praktik di sini bertujuan untuk mencapai kecepatan dan kualitas proses pengembangan aplikasi. Terakhir yang tools ini yaitu dimaksud untuk memanfaatkan peralatan atau perangkat lunak yang selaras dengan proses pengembangan aplikasi dan pengotomatisasi tugas-tugas. Lanjut, jadi intinya sendiri DevOps menekankan ke kolaborasi dan efisiensi yang elok sehingga semua tim di dalam suatu perusahaan bisa berinovasi lebih cepat dan tepat. Dengan begitu, end user atau pengguna itu lebih bisa memberikan feedback yang berkualitas untuk aplikasi yang kita buat. Dengan mengimplementasikan DevOps ini, tim yang sebelumnya saling tertutup dan terpisah, yakni yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, yaitu developer dan IT operation, pada akhirnya mampu bersatu, berkolaborasi, dan berkomunikasi untuk mengoptimalkan produktivitas. Ucapkan selamat tinggal pada kekisruhan yang terjadi pada internal perusahaan dan mari ciptakan suasana yang lebih damai. Gitu, yang dari sebelumnya antara developer dan IT operation yang sebelumnya pakai metode yang masih tradisional, ketika dia berpindah ke DevOps ini, maka sudah tidak ada lagi kericuan di internal perusahaan tersebut. Lalu apa sih manfaat untuk DevOps itu sendiri? Pertama yaitu di ketangkasan. Menerapkan DevOps dapat membuat perusahaan Anda unggul secara kompetitif karena sanggup mengantisipasi kebutuhan pasar, menciptakan inovasi yang cepat, dan merengkuh pertumbuhan bisnis yang lebih efisien. Contohnya di sini microservice dan continuous delivery. Nah,
Untuk detail microservice dan continuous delivery nanti akan ada sesi workshop sendiri mengenai Docker dan Kubernetes. Nanti juga akan menyinggung masalah tentang microservice. Jadi nanti jika dari tim Hikmatika mengadakan workshop, teman-teman bisa join ya untuk jika ingin lebih mendalami tentang microservice. Saya lanjut untuk manfaat DevOps selanjutnya yaitu proses rilis yang cepat. Di sini DevOps mampu meningkatkan frekuensi rilis aplikasi, fitur atau perangkat lunak sehingga di sini dapat berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dengan lebih cepat. Makin cepat kita merilis fitur baru atau memperbaiki bug yang terjadi, maka akan cepat pula kita akan menanggapi kebutuhan pengguna atau end user. Jadi ketika ada bug lalu kita cepat atasi, user pasti senang dong karena tidak ada masalah lagi pada aplikasi yang kita buat. Lanjut untuk manfaat selanjutnya yaitu di keandalan. Di sini saat melakukan pembaruan pada aplikasi atau perubahan terhadap infrastruktur, di sini dipastikan kualitasnya tetap terjaga agar dapat menyajikan aplikasi yang bagus, lebih cepat dan dapat diandalkan. Dengan DevOps ini, kita bisa menggunakan praktik semacam continue integration dan continue delivery atau deployment. Nanti akan kita pelajari. Nanti untuk menguji bahwa setiap perubahan dapat berfungsi dengan baik. Nah, jadi ketika walaupun di environment development kita bekerja dengan baik, belum tentu di production nanti ketika kita deploy akan bekerja secara semestinya gitu. Jadi harus ada tahap-tahap atau step-step dari sampai ke deployment production, harus ada tes-tes sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi untuk manfaat selanjutnya yaitu di skalabilitas. Dengan hadirnya DevOps memungkinkan kita untuk mengelola dan mengoperasikan infrastruktur beserta proses pengembangan aplikasi dalam skala besar. Nah, di sini ketika kita membuat aplikasi dengan pengguna yang banyak, maka kita perlu membuat aplikasi kita bisa diakses banyak gitu. Berarti dengan memanfaatkan DevOps ini kita bisa mengefisiensikan resource yang kita punya untuk bisa digunakan oleh orang banyak. Oke, lanjut untuk manfaat selanjutnya yaitu di kolaborasi yang meningkat. Di sini kita bisa membangun tim yang lebih efektif dengan menerapkan kultur DevOps yang menekankan nilai-nilai seperti kepemilikan dan akuntabilitas. Developer dan IT operation bisa berkolaborasi dengan erat, berbagi banyak tanggung jawab dan memadukan alur kerja mereka. Misalnya di sini developer hanya perlu fokus menulis kode tanpa perlu memusingkan di lingkungan mana kode itu akan dijalankan. Ditambah lagi tak ada lagi proses serah terima kode dari developer ke IT operation secara manual. Karena dengan kita memanfaatkan DevOps ini, kita sudah tidak ada proses manual lagi untuk kita serahkan kodenya ke IT operation, jadi bisa langsung otomatis seperti itu. Lalu untuk manfaat selanjutnya di keamanan. Jika kita menerapkan DevOps ini, bisnis atau aplikasi kita yang bergerak lebih cepat dan sambil mempertahankan akses dan menjaga compliance. Di sini kita bisa mengadopsi DevOps tanpa mengorbankan keamanan, yakni dengan menggunakan compliance policy secara otomatis, kontrol akses yang mendetail, dan teknis manajemen konfigurasi. Nah, dari materi-materi yang tadi secara teori ya, untuk manfaat DevOps, apa itu DevOps, kenapa kita harus berpindah dari yang sebelumnya pakai tradisional ke DevOps ini, di sini ternyata dulu Amazon, saya ambil studi kasus Amazon, kita akan cerita sebenarnya Amazon ini nggak langsung menerapkan DevOps gitu. Jadi dia sebelumnya pakai secara tradisional. Di sini coba saya akan jelaskan dulu histori awalnya di sini. Saat ini Amazon mampu mengotomatisasi software delivery hingga mencapai lebih dari 150 juta deployment dalam setahun. Jadi benar-benar dia hampir setiap hari bisa ratusan deployment ya yang dilakukan Amazon untuk sekarang. Kok bisa sebanyak itu sih, kita akan coba melihat historinya. Pada awal 2000-an, situs Amazon ini merupakan website yang memiliki
arsitektur yang monolitik. Karena sehingga monolitik di sini, jadi kan yang saya informasikan di slide awal tadi, yang monolitik berarti semua service berada di satu unit. Dan di sini dikembangkan melalui praktik pengembangan aplikasi tradisional. Selain itu, struktur perusahaan Amazon sini bersifat hierarki, yakni terdiri dari tim developer, testing, dan operasional atau IT operation, yang masing-masing masih terpisah dan tertutup satu sama lain. Ditambah aplikasi dalam hal ini website Amazon di-deploy sebagai satu unit karena dia arsitekturnya monolitik. Kita lanjut. Nah, sehingga di sini praktik pengembangan aplikasi yang Amazon lakukan banyak terjadi masalah ya, atau menyulitkan mereka sendiri, seperti contohnya antar komponen aplikasi saling tergantung satu sama lain, proses QA atau quality assurance-nya dilakukan masih secara manual, proses deployment-nya berlangsung pelik dan rumit. Karena kenapa di sini rumit? Karena dari proses development, testing, operasional mereka masih terisolasi atau tertutup tanpa ada kolaborasi antara ketiganya. Nah, di sini untungnya Amazon langsung menyadari bahwa proses tersebut terdapat hambatan yang hambatan yang besar gitu. Dan pada akhirnya di sini menjadi Amazon akan memperbaiki guna meningkatkan kecepatan pengembangan aplikasi dan kelancaran proses deployment-nya. Dengan demikian Amazon bisa terbebas dari urusan operasional aplikasi yang terus-menerus menghantui mereka dan lebih fokus pada kebutuhan pengguna. Tentu saja ini nggak langsung terjadi ya teman-teman, nggak langsung tiba-tiba berhasil menggunakan DevOps, tapi ada proses-proses yang dilakukan secara bertahap. Nah, di sini apa yang dilakukan Amazon untuk proses pertamanya gitu. Di sini dia membentuk tim kecil yang lintas fungsional dan terdiri dari sekitar 8-10 orang yang bernama Two Pizza Team atau tim 2 pizza. Namanya di sini unik karena memiliki filosofi di balik penamaan tim 2 pizza ini adalah Amazon mencoba untuk membuat tim tidak lebih besar dari yang bisa diberi makan oleh 2 pizza. Jadi bisa teman bayangkan ya kan, 2 pizza paling bisa dimakan berapa orang sih, nggak nyampe 20 orang, paling mentok 8 atau sampai 10 lah. Kenapa kok nggak perlu banyak orang? Karena semakin kecil tim tersebut, maka semakin baik kolaborasinya akan tercipta. Kolaborasi yang baik tentu akan menghadirkan suasana yang mendukung untuk proses pengembangan aplikasi yang lebih cepat. Nah, selain itu, dari Amazon juga mengubah arsitektur yang sebelumnya monolitik menjadi service oriented atau berorientasi layanan. Jadi setiap service ini umumnya berisi satu fungsional bisnis, misal produk, katalog, shopping cart service atau order service dan lain sebagainya. Jadi yang sebelumnya hanya semua service dijadikan di satu unit monolitik, sekarang service-servicenya dibuat terpisah. Nah, tim Two Pizza ini pun diselaraskan dengan beberapa service tersebut. Mereka diberikan kepemilikan sehingga dapat mengembangkan setiap service secara mandiri. Dengan cara ini maka setiap tim secara konsisten dapat menemukan dan mengeliminasi redundansi dalam proses mereka yang akhirnya mampu mempercepat proses pengembangan aplikasi. Nah, bisa dilihat di gambar ini, di produk katalog service, shopping cart service, order service di sini dilakukan oleh tim tersendiri ya. Di sini contohnya ada 6 tim. Di sini ada gambar 2 pizza karena dia tim Two Pizza Team gitu. Jadi dari setiap service ini dilakukan oleh orang tersendiri, jadi lebih fokus hanya mengerjakan produk katalog service saja, yang selanjutnya mengerjakan shopping cart service saja, yang lainnya mengerjakan order service saja gitu. Lanjut, tetapi di sini Amazon tahu bahwa mereka ternyata masih bisa berbuat lebih daripada improvement sebelumnya. Lalu dari Amazon juga menyadari bahwa proses yang manual, penyerahan kode dari satu orang ke orang lainnya, dan siklus perilisan aplikasi yang mereka pakai masih menyebabkan penundaan ya atau delay. Sehingga Amazon ini menghadirkan aplikasi penambahan fitur dan pembaruan dengan lebih cepat ke pengguna. Alhasil, arsitektur monolitik yang sebagian masih mereka gunakan selama ini benar-benar diubah semua ke service oriented sepenuhnya dan kemudian segera menjadi microservice.
Jadi benar-benar Amazon yang dulunya masih beberapa ada yang menggunakan monolitik semua sudah diubah menggunakan service oriented dan pada akhirnya akan menjadi microservice. Saya lanjutkan lagi untuk histori dari Amazon ini. Struktur tim berubah yang semula saling terpisah. Nah, ini hasil dari manfaat DevOps tadi ya. Dari tim yang sebelumnya saling tertutup, beralih menjadi tim-tim kecil yang lintas fungsi. Dengan begitu, setiap anggota tim akan menyadari bagaimana upaya mereka dapat mempengaruhi tujuan tim secara keseluruhan. Tim-tim yang kecil, kepemilikan, perencanaan yang menyeluruh, komunikasi, kolaborasi, otomatisasi, peningkatan yang berkelanjutan melalui inovasi, serta pemantauan telah menjadi kekuatan yang menjadi pendorong penerapan kultur DevOps di Amazon. Oke, untuk materi DevOps cukup sampai sini ya. Sekarang saya coba untuk share salah satu implementasi DevOps. Bentar, saya share di sini. Saya menggunakan tools untuk DevOps ini menggunakan aplikasi Genskin. Saya coba share screen. Nah, udah kelihatan ya share screen saya? Halo, udah kelihatan nggak ya? Sudah, Pak. Oke, oke. Ya udah. Di sini saya punya aplikasi yaitu React App di sini. Ini contoh secara umum ya. Nanti secara detailnya nanti ada di workshop untuk implementasi Docker dan microservice atau Kubernetes. Di sini saya kasih gambaran aja. Di sini saya sudah running aplikasi Genskin ini di kontainer. Nah, di sini ada kontainer MyGenSkin, Docker. Untuk sintak running-nya, setelah kita install Docker, tinggal kita run untuk sintak ini di CMD. Lalu bagaimana cara mengaksesnya? Di sini tinggal kita akses. Nah, masuk ke aplikasi Genskin. Nah, di sini di mana letak DevOps-nya gitu di aplikasi Genskin ini. Jadi kita buka di menu OpenBlueOcean, ke menu buka React App. Nah, sebenarnya di awal-awal kita harus men-setting dulu ya untuk konfigurasi React App sendiri. Untuk setting awalnya itu seperti ini. Nah, inilah ketika kita membuat sebuah DevOps di awal-awal menggunakan Genskin, kita setting di bagian pipeline. Nah, di sini. Nah, sebenarnya struktur path folder ini kita sesuaikan sesuai dengan lokasi di file kita. Jadi teman-teman nggak usah pusingin ya untuk detailnya. Nanti saya kasih contoh saja untuk implementasinya langsung. Oke, contohnya saya akan mendeploy aplikasi React App ini. Saya akan coba merubah di FJS-nya. Saya akan merubah codingan di sini. Welcome to Unsia. Jadi aplikasi ini masih berjalan di lokal saya akan coba deploy. Saya sebagai developer di sini saya akan coba deploy. Pertama saya coba commit menggunakan git commit ini tes. Kita ke commit. Nah, nanti sebenarnya proses tahapan developer di sini sudah selesai. Kita lanjut continue ke proses di deployment ke production-nya. Di deployment production-nya bisa lihat di sini. Di sini sebenarnya kalau di sini otomatis run ya, tapi karena ini masih demo tutorialnya, kita run manual saja nggak masalah. Secara konsepnya sama. Nah, di sini di aplikasi Genskin ini dia langsung mendeploy ke production system kita. Nah, di sini bisa lihat ada tahap-tahapnya ya dari mulai build, test sampai deliver yaitu deployment sampai selesai. Jadi setiap tahap-tahap ini akan dicek secara otomatis dan ketika ada tahap gagal di tes contohnya maka dia tidak akan terdeploy ke production ya. Nah, di sini kita bisa mengecek langsung apakah bisa di-run secara otomatis. Nah, di sini udah ter-run ya. Di sini welcome to Unsia. Terus kita ada perubahan lagi.
jika kita ada perubahan lagi, sebentar. Contohnya tadi enggak welcome to Indonesia, kita ada submit perubahan kode yang baru lagi, atau kita memperbaiki bug di aplikasi kita lagi. Kita submit saja dengan commit sini, perbaiki bug 1, kita commit. Nah, di sini tinggal kita jalankan lagi. Nah, di sini juga ada history ya teman-teman. Jadi history setiap kita ada deployment ke production system, di sini tercatat juga historinya. Kita lihat di sini dia akan mencoba membuat lagi, tes lagi, lalu mendeployment. Ini sukses masuk ke deployment atau deliver. Ini sebenarnya customize ya untuk nama-namanya ini. Kita bisa cek lagi apakah dia berhasil terubah di sistemnya, di production. Nah, sudah berubah. Jadi contohnya tadi kalau ada bug di sini, bugnya sudah teratasi. Oke, mungkin untuk ini masih pengenalan ya teman-teman, belum sampai ke ranah detail atau ke teknis atau ke bagian expertnya gitu. Nanti untuk itu nanti akan ada sesi workshop di workshop, atau nanti mungkin jika memang teman-teman antusias untuk mempelajari lebih dalam DevOps ini, bagaimana pengoperasiannya nanti di server kita atau di virtual pakai VPS, virtual private server juga bisa. Dari penginstalan Docker, penginstalan Jenkins, atau penginstalan aplikasi monitoring lainnya, Grafana, dan lain sebagainya. Nanti secara hal-hal detail teknis, nanti akan coba kita share di sesi selanjutnya atau di sesi workshop. Mungkin cukup dari saya untuk pengenalan ya, ini masih pengenalan benar-benar basic dari DevOps itu sendiri. Oke, mungkin teman-teman dari yang lain ada yang mau kita diskusikan. Di sini kita santai aja ya, nggak perlu tegang-tegang. Nanyanya bebas saja. Atau mungkin mau nanya di luar DevOps juga nggak apa-apa, terkait perkuliahan, absensi, atau nilai, atau segala macamnya. Mungkin kalau saya bisa jawab, saya akan jawab ya. Nanti kalau nggak bisa ya saya tampung aja, mungkin saya akan jawab nanti di grup sharing session. Oke teman-teman, kalau ada yang mau perlu ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung open mic atau lewat chat. Saya tunggu ya. Izin bertanya boleh? Boleh, Mas Khairon, silakan. Baik, terima kasih. Namaku Khairon. Ya. Izin bertanya, untuk DevOps sama back-end itu sebetulnya kewenangannya itu di sisi mana ya? Karena apa namanya, dari sisi implementasi di apa namanya di dunia nyatanya ini yang aku belum dapat gambaran. Pada fase apa namanya, pada fase kita udah punya project yang udah selesai di coding, terus kan pasti akan live ya. Nah ini peran-perannya tuh di bagian mana? Mungkin itu. Oke, terima kasih ya Mas Khairon, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi tadi pertanyaan peran back-end sendiri itu di mana ya dalam DevOps ini. Mungkin saya akan jelaskan lagi. DevOps ini kepanjangannya adalah developer dan operation. Developer di sini bisa berarti orang yang melakukan coding, orang yang melakukan tes, tapi dalam environment development mereka sendiri atau di lokal mereka sendiri. Sedangkan di operations ini masuknya di IT operation, jadi mereka yang bertugas mewenang dalam mendeploy aplikasi ini ke dalam production system atau menggolefkan lah istilah umumnya, menggolefkan aplikasi yang dibuat oleh developer. Jadi sebenarnya idealnya ini di sebuah perusahaan itu harus ada dua ya, satu di developer yang memang khusus untuk mendevelop coding di level lokal atau environment development ya. Lalu ada orang lain juga yang bertugas di bagian IT operation atau yang memantau infrastrukturnya ya, atau memantau scalability-nya, atau jika memungkinkan untuk meningkatkan scalability-nya itu sebenarnya wewenang di IT operation.
Jadi sebenarnya DevOps ini bukan sebuah jabatan atau sebuah wewenang, tapi sebuah kultur yang mengkolaborasikan antara developer ke IT operation sehingga bisa saling berkolaborasi dan saling berkesinambungan. Jadi kalau tadi back-end, sebenarnya back-end di sini masuknya ke developer ya. Jadi dia back-end khususnya di bagian belakang layar ya. Kan ada satu front-end dan satu back-end. Jadi dia masuknya ke bagian developer. Jadi di DevOps ini dia hanya bertugas di bagian sampai mengetes running di lokalnya saja. Nanti ketika udah berhasil di running di lokalnya, lalu dari developernya mensubmit atau mengepush dikit, mengcommit dikit, nanti akan langsung terintegrasi di bagian go live-nya production-nya, nanti bisa langsung otomatis gitu. Tapi secara otomatis ini enggak langsung otomatis itu ya, ada setting yang dilakukan oleh bagian IT operation-nya. Contohnya di IT operation tadi menggunakan Jenkins, dia akan men-setting agar deployment-nya bisa berjalan secara lancar gitu. Contohnya tadi untuk menggunakan Jenkins. Mungkin Mas Feren semoga bisa membantu jawabannya. Kalau mungkin masih belum terjawab bisa ditanyakan lagi sih bagian mana sih yang belum bisa menjawabnya. Ya, terima kasih Bang pencerahannya. Karena kan kalau di dunia kalau mungkin perusahaan besar sih agak ini ya, agak mudah karena udah kewenangannya dibagi-bagi. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil tuh, contohnya nih, saya kan di rumah sakit ya. Rumah sakit kan skupnya kecil gitu. Jadi kadang teman-teman kami tuh, ini bagian anak DevOps nih gitu kan, yang ngerjain kayak gini. Sedangkan developer yang back end tuh, ya gue mah kerjanya udah sampai sini doang gitu. Nah ini nih yang jadi kenapa saya harus diskusikan di malam ini, karena kadang tuh agak Iya Mas Hoiron, suaranya terputus. Oh iya, mungkin saya coba komentari dulu ya. Jadi kalau memang dalam skop yang kecil itu kadang memang peran developer di sini langsung disandingkan ke dalam peran IT operation ya. Jadi developer di sini dianggapnya ya sampai go live gitu. Padahal kan seenggaknya seharusnya seorang developer itu cuma sampai di lokalnya berjalan running well, nggak perlu sampai mendeploy ke server. Tapi it's okay kalau memang di sini developernya digabung sama IT operation, jadi benar-benar dia bekerja sebagai DevOps atau sekaligus developer, sekaligus IT operation. Jadi ada double job ya di sini berarti di developernya. Mungkin perlu dijelaskan lagi kali job desk-nya. Tapi kalau memang di situ developer langsung merangkap sebagai IT operation karena skopnya kecil gitu atau UMKM atau di bawahnya gitu, is okay karena di IT operation juga di bagian IT operation settingnya nggak begitu rumit atau nggak begitu memakan waktu yang lama sih ya. Kalau saya praktikkan di kelas decoding ya sebelumnya sampai ke kelas mahir juga untuk setting microservice, Kubernetes segala macamnya, itu memang nggak makan waktu lama karena memang secara codingan di bagian IT operations ini sedikit ya, karena dia lebih banyak untuk memantau apakah aplikasi yang sudah go live ini berjalan semestinya atau ada yang error di bagian infrastruktur. Mungkin itu, saya coba akan baca lagi pertanyaan di kolom chat kalau ada. Ada ini, dari Mas Sahrul Ramadan, mau tanya Mas, untuk rekrutmen skill pada umumnya untuk DevOps apa ya, untuk yang mendasar aja gitu. Rekrutmen skill untuk DevOps, jika Anda developer saja, jelas untuk skill software engineer ya, atau software development, mau itu back end atau front end, untuk secara minimum ada. Tapi kalau hanya IT operation saja, mungkin di bagian pengetahuan tentang infrastruktur server dan segala macamnya. Nah itu ada yang menjawab juga ya dari Mas Rizal, terima kasih Mas untuk jawabannya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain atau mau ditanyakan bisa lewat kolom chat atau open mic ya. Atau mungkin jika teman-teman nanti belum terpikirkan saya mau nanya apa nih untuk kali ini masih bingung nih. Nanti saya akan buka form
di grup sharing session untuk teman-teman bisa bertanya ketika teman ada terpikirkan, oh ternyata saya baru kepikiran mau nanya ini. Nanti bisa teman-teman tanyakan di situ ya. Jadi nggak hanya terbatas pada sesi live ini. Karena jika teman-teman memang belum kepikiran mau nanya apa nggak masalah sih, atau mau bingung nih mas, bingung mau nanya apa, nanti aja. Kalau memang baru kepikiran bisa ditanyakan di grup sharing session, nanti saya akan bagikan link untuk bisa menampung pertanyaan teman-teman. Atau mau bertanya tentang perkuliahan di Indonesia juga nggak masalah sih. Selagi saya bisa menjawab, saya bisa jawab. Saya akan jawab. Oke, saya tunggu 5 menit ya sampai jam 7.40. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan tutup saja untuk sesi kali ini. Sambil menunggu teman-teman akan bertanya, saya coba akan share grup sharing session. Kalau teman-teman ada yang belum join, bisa join ya. Nah, teman-teman bisa join di grup sharing session ya, di link chat WA grupnya sudah saya kirim di chat Zoom ini. Jadi nanti kita akan lakukan sharing session setiap minggunya, yaitu di hari Sabtu dan Minggu. Di hari Sabtunya di jam 4 mulainya, dan di hari Minggu di jam 7 malam. Untuk tema selanjutnya nanti tentang cyber security ya. Atau nanti kita akan open ini aja, open request dari teman-teman ingin mengangkat tema apa. Jika nanti ada vote terbanyak untuk tema ini, mungkin kita akan rubah temanya ya, sesuai dengan permintaan teman-teman gitu. Jadi untuk temanya nanti kita fleksibelkan saja sesuai kebutuhan teman-teman, biar yang join di sini bisa lebih banyak dan kita bisa lebih meng-share pengetahuan yang memang teman-teman butuhkan. Di sini ada pertanyaan nih. Malam Mas Teguh dari Mas Ajar Ahmad, izin bertanya, jika saya install Docker langsung di Windows apakah bisa? Maksudnya bisa direct langsung ke VPS yang nantinya mungkin OS-nya distro Linux. Bisa saja sih. Saya sudah mencoba install Docker di Windows, saya sudah mencoba juga install Docker di Ubuntu. Sebenarnya secara prinsip bisa menginstal di operasi apa saja, mau di macOS. Tapi kalau di Windows pemakan resource-nya lumayan besar ya. Saya coba kemarin untuk running Docker plus running ada satu aplikasi Genskin plus aplikasi yang lain juga, itu memakan RAM sampai 16 GB, tapi di Ubuntu dengan running yang sama hanya memakan RAM 5 GB gitu sih. Tapi kalau teman-teman speknya komputer atau laptopnya tinggi, ya no problem sih mau pakai yang Windows atau di Ubuntu atau di Mac. Jadi sesuaikan aja sih. Nyamannya di environment mana, mau di OS Windows is oke atau di Ubuntu is oke. Jadi kalau tergantung kenyamanan teman-teman aja sih. Tapi kalau memang laptopnya di bawah RAM 4 GB gitu atau RAM cuma 4 GB, saya sarankan pakai Linux aja sih gitu. Atau bisa pakai atau upgrade RAM-nya ya, kalau benar-benar nggak mau nih saya pindah ke Linux Mas, so Windows saja, taunya Windows doang gitu. Ya nggak masalah gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Cek. Oh iya, kalau teman-teman masih bingung mau pindah ke Linux bagaimana, sebenarnya ada ya sharing session sebelumnya. Di sharing session pertama itu membahas tentang migrasi ke Linux, dari Windows ke Linux. Nanti jika teman-teman memang berkeinginan kuat ingin pindah ke OS yang gratis atau open source free gitu, atau aplikasinya tidak ada yang berbayar, itu bisa pindah ke Linux ya. Untuk secara detailnya nanti bisa nonton aja di rekaman sharing session pertama, ada di YouTube Himatika. Coba saya share untuk link YouTube Himatikanya.